Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA selaku Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Ibu Dr. Pauda MSI. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Kami mengundang para ahli waris untuk maju ke depan. Ahli waris pertama, Saudara Zulfi, anak dari almarhumah Ibu Hilda Farida selaku perangkat RT RW Cibogor. Ahli waris kedua, Ibu Rosida, istri dari almarhum Bapak Encun Surnata selaku perangkat RT RW Curug Mekar. Ahli waris ketiga, Ibu Komini beserta anaknya Melisa kelas 3 SD, istri dari almarhum Bapak Talim selaku guru honorer DKI Jakarta. Ahli waris keempat, Ibu Arni Ridiawati, istri almarhum Bapak Karman selaku aparatur perangkat desa Kuta Mekar. Mohon izin kepada Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Bapak Direksi Kepesertaan BPJS untuk memberikan penyerahan bantuan sosial. Ahli waris pertama, Saudara Zulfi, menerima manfaat program jaminan kebangsaan senilai Rp42 juta. Ahli waris kedua, Ibu Rosida, menerima manfaat program jaminan kematian senilai Rp42 juta. Ahli waris ketiga, kepada Ibu Rosida menerima manfaat program jaminan kematian senilai Rp42 juta. Kepada Ibu Komini beserta anaknya menerima jaminan kematian senilai Rp42 juta dan beasiswa hingga kuliah Rp81 juta. Ahli waris keempat, Ibu Arni Ridiawati menerima manfaat jaminan kematian senilai Rp42 juta. Dimohon untuk Bapak Direktur Jenderal dan kepada Bapak Direksi untuk foto bersama kepada penerima ahli waris. Bahwa santunan ini tidak akan menggantikan sosok keluarga yang dicintai, tapi adalah wujud negara hadir melakukan perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Dimohon kalian untuk tidak bertepuk tangan karena ini untuk jaminan kematian. Silakan kepada ahli waris untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Penandatanganan petunjuk teknis program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan kepada Bapak Direksi Kesetaraan BPJS, dipersilahkan maju ke tempat untuk menandatangani. Dipersilahkan Ibu Sekretaris Direktur Jenderal untuk menyaksikan acara penandatanganan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat untuk mohon izin kepada Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk naik ke atas panggung, memberikan sambutan sekaligus akan membuka acara ini secara resmi
kepada Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, selamat siang, selamat damai sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direksi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Zainuddin. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Bapak Muhyiddin. Yang kami hormati Bapak Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Skala Menengah, Bapak Rudi Susanto. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Ibu Dr. Paudah MSI, Bapak Direktur Administrasi Keuangan dan Aset Desa yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Lutfi, Bapak dan Ibu, semua yang berbahagia, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pak Zainuddin, mohon maaf kalau yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Direktur hanya Pak Lutfi, karena yang lain turun lapangan ini Pak. Turun lapangan ke beberapa desa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten, ya, dalam rangka penugasan. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, mengawali acara launching petunjuk teknis fasilitasi penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah desa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, Sang Yang Widiwasa. Karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kita berharap kegiatan ini bisa berlanjut dengan berbagai kelancaran dan kesuksesan. Saya sangat senang mendengar apa yang sudah diceritakan Pak Zainuddin dalam kesempatan tadi. Sudah 66% ya Pak ya. Artinya kita berjuang yang 34% lagi Pak. Ya. Dan ini Bapak dan Ibu dengan acara tadi, penyerahan santunan dan sebagainya tadi, ini membuktikan sebenarnya bahwa negara hadir bagi kita semua. Mari hal ini Bapak dan Ibu kita dukung untuk kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan desa. Untuk kemajuan, kesejahteraan, kemandirian bagi teman-teman kita semua yang membutuhkan. Ya. Jadi saya sangat bersyukur hari ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya berharap nanti kemajuan, kemandirian, kesejahteraan desa semakin tercapai. Bapak dan Ibu, kalau kita melaksanakan hal ini, sebenarnya payung hukumnya sudah jelas, sudah tegas. Mulai dari Undang-Undang 6 2014, khususnya pasal 66, penjelasan pasal 66, ayat 4. Di situ dijelaskan mengenai BPJS Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, kita bersama-sama mendukung, mendorong jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan ini juga sudah didukung juga oleh Peraturan Presiden, ya, nomor 2 tahun 2021. Ya. Demikian juga nomor 4. Artinya Bapak dan Ibu tinggal sekarang bagaimana komitmen kita untuk melaksanakan.
Bagi pemerintah desa, hal ini juga sudah ada cantolan hukumnya, yaitu pasal 20 Undang-Undang 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi belanja desa bisa digunakan untuk apa saja selain penghasilan tetap, bisa untuk jaminan sosial. Nah, jaminan sosial itu ada dua, kesehatan dan ketenagakerjaan. Silakan Bapak dan Ibu ini terus disosialisasikan. Demikian juga dengan Permendagri 84 2022, pedoman penggunaan APBD tahun 2023, khususnya di huruf G, angka 68, huruf C. Artinya Bapak dan Ibu, kita semakin kuat dalam mendorong bagaimana desa ini bisa maju, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu, mulai dari pusat, daerah, hingga tingkat desa, mari kita dukung berbagai program untuk kehadiran negara di tengah-tengah kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kerjasama yang seperti ini, saya yakin Bapak dan Ibu, kita akan mempercepat proses pembangunan yang ada di desa. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, desa adalah fundamen bagi bangsa dan negara kita. Kalau desa dan kelurahan-kelurahan yang tersebar, kurang lebih ada sekarang ini 965 desa itu maju semua, Bapak dan Ibu, saya yakin pemerintahan di atasnya akan maju. Demikian juga Bapak dan Ibu, apabila perangkat-perangkatnya sejahtera, pasti akan mempercepat proses kemajuan ini. Karena dengan aparatur yang maju, Bapak dan Ibu, kita harapkan produktivitas akan meningkat, kinerja akan meningkat, semangat akan meningkat. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, proses itu terus berjalan dan berkelanjutan. Demikian juga dengan program kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, saya harapkan proses ini berkelanjutan. Maka petunjuk teknis ini adalah sangat penting sebagai pegangan bagi penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintah desa. Bahkan lebih daripada itu, bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan, pekerja-pekerja rentan, dan sebagainya. Karena dengan jelas disebutkan Bapak dan Ibu, bahwa sekarang ini dengan impres yang ada, dimungkinkan pekerja rentan. Namun perlu kita ingat hal ini, yaitu kemampuan keuangan daerah. Maka tadi di sela-sela pembicaraan dengan Pak Zainuddin, saya berharap teman-teman di Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, juga bekerja keras untuk memilah desa-desa yang swasembada, desa-desa yang swakarya, untuk dijadikan percontohan-percontohan, untuk didorong dalam mendayagunakan berbagai fasilitas yang diberikan negara, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk mendorong program ini. Program yang sangat bagus dan mulia bagi kita. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, selaku pembina pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, berupaya keras untuk mewujud nyatakan pasal 112, pasal 113 Undang-Undang 6 2014. Bagaimana mempercepat program kemajuan untuk desa-desa di Indonesia ini. Berbagai progres telah kita capai.
Dan sekarang ini Bapak dan Ibu sudah hampir 700-an, lebih dari 700-an ya kepesertaan untuk aparatur desa. Artinya masih kurang, kalau itu 15 orang per desa, berarti masih kurang 300-an ribu. Ini upaya kerja keras kita semua. Mari kita masifkan program ini, kita sebarluaskan untuk kemajuan desa-desa di Indonesia. Tentu saja karena kondisi desa di Indonesia ini sangat beragam, perlu ada keterlibatan berbagai pihak. Bagi desa-desa yang maju, saya kira sudah mandiri dia. Tapi yang belum, saya kira perlu keterlibatan dari pemerintah daerah dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu, beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan saya berharap kerjasama akan terus erat kita dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat desa di Indonesia ini. Demikian Bapak dan Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, sadu sadu sadu, Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya keynote speech yang akan disampaikan oleh Direksi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Bapak Zainuddin dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Beli kostum untuk Bu Paudah di waktu untuk sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Bapak Dr. Eko Prastianto, Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Makasih Pak. Saya semakin sering ke sini serasa kantor sendiri itu Pak. Nah, tapi kalau sering-sering ke sini jangan diusir lagi Pak. Teman-teman, saya sama Pak Dirjen aja sering ke sini. Jadi teman-teman di seberang sana yang dari BPJS Ketenagakerjaan harus sering-sering juga ke kantor desa gitu ya. Kemudian Pak Lutfi, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa. Terima kasih Pak Lutfi, semangatnya luar biasa. Kemudian Ibu Dr. Paudah, Sekretaris Dirjen Bina Pemerintahan Desa, dan seluruh jajaran Dina Pemdes dan teman-teman semua. Bu Ira juga ini rekan lama dulu di Dirjen Keuangan Daerah, sekarang ada di sini, yang terus juga semangat Pak Dirjen bantu kita untuk menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pak Dirjen, saya hadir membawa pertama Pak Muhyiddin ini Pak. Ini rekan Tudin saya Zainuddin, dia Muhyiddin Pak. Kemudian ini ada Pak Rudi. Nah Pak Rudi berdiri Pak Rudi karena orang baru nih. Nah ini Pak Rudi. Tepuk tangan nggak apa-apa deh. Yang tepuk tangan staf dia doang tuh Pak, yang lain nggak ada. Pak Rudi ini gantinya Pak Denny. Jadi sekalian saya kenalkan Bapak Ibu, mudah-mudahan pasti yang sering ngerepotin di sini nanti Pak Rudi ini. Tadi saya bilang Pak Dirjen kenapa dipilih Pak Rudi? Karena dia 4 huruf sama dengan Pak Denny. Kemudian akhirannya juga I dia. Jadi Denny diganti Rudi gitu ya. Kemudian ini ada beberapa kepala cabang saya lihat dari Bogor Pak Dolik, dari Cilengsi Pak Dedi Pak. Kalau desa emang harus manggilnya dari Bogor Pak. Nggak bisa dari sini gitu, dari kota gitu ya.
Pertama tentu puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk kesekian kalinya, dan hari ini kita hadiri launching Juknis, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemerintah desa. Pak Dirjen, Bapak Ibu semua, pada tahun 2023 ini kami menempatkan desa sebagai fokus utama nomor 1 kami, selain pasar, UKM, dan pekerja rentan, Pak. Kalau ditanya, kenapa desa nomor 1, Pak? Pertama, karena kami sering gaulnya sama Pak Eko. Jadi gara-gara sering gaulnya sama Pak Eko, Bu Pauda, Pak Lutfi, ya harus dari desa ternyata. Jadi dan ini Pak, saya lagi dimarahin oleh internal saya, yang biasanya saya ngajak ke kota, tahun ini saya ajak ke desa mereka, Pak. Nah, jadi itu karena sering gaul. Kemudian yang kedua, kenapa nomor 1, Pak? Karena Pak Eko juga, Pak. Nah, karena Pak Eko itu ternyata pertama artinya. Artinya awal gitu kan. Artinya kebahagiaan, artinya kehormatan. Jadi desa jadi fokus utama karena Pak Eko. Nah, jadi Eko itu awal, 1 ternyata artinya Pak Lutfi gitu ya. Nah selain itu yang lain, kenapa kami ngelirik ke desa, Pak? Ternyata 45 tahun kemarin itu kami nggak melirik desa. Kami itu ngelirik kota, ngelihat gedung tinggi-tinggi mana ada perusahaan besar-besar gitu ya. Nah hari ini kami bawa, fokus itu tetap nggak akan hilang gitu ya, karena itu sudah kerjaan biasa yang kami lakukan. Nah sekarang itu kita menolehnya ke desa. Nah karena setelah kita lihat, sebagian besar pekerja yang belum terlindungi itu ternyata di desa, Pak. Nah, jadi kami memang benar-benar melirik desa. Nah, yang short-short ini kawan-kawan saya ini nih, biasa di kota tuh bawa ke desa gitu kan. Nah, yang lain Pak, ternyata setelah kita cek, Bu Pauda, 33 juta pekerja di desa itu adalah petani, nelayan, pekebun, peternak. Saya tanya Pak Lutfi, tadi saya cerita, untuk ngomporin kawan-kawan saya internal tuh gini. Teman-teman saya bilang, kalau lagi acara kayak gini, coba siapa yang lahirnya di kota? Nah, kalau nggak boleh lah di sini juga. Siapa yang lahirnya di kota di sini? Bukan di desa. Nah, takut ngaku nih Pak, kalau gini. Pasti ada sih sebenarnya. Sangat sedikit Pak. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, teman-teman, kalau kayak gini, kalian kita semua ini aja, itu lahirnya di desa. Saatnya kita peduli ke kampung kita. Kita ini aslinya orang kampung kok. Jujur aja. Kalaupun di kota, di pinggiran kita ini. Jadi yang mau dilindungi tadi sebenarnya nggak susah Pak Lutfi. Ternyata saudara kita. Ternyata sepupu kita. Ternyata om dan tante kita. Jadi orang-orang itu yang memang kita lindungi gitu ya. Nah, untuk itu saya bilang, mari tawarkan ke masyarakat desa itu 3 hal, Pak. Pertama, perlindungan. Tadi kita saksikan, kita hadir tadi beberapa RT RW, aparat desa kita. Ada Melisa tadi ya. Mana Melisa? Nah, Melisa anak Ananda kita dapat beasiswa sampai sarjana, Pak. Ananda Melisa itu kelas 3 SD, cita-citanya mau jadi polisi. Ya. Ibu Home ini kami titip Melisa untuk wujudkan cita-citanya. Karena dia sudah hadir negara sampai dia kuliah nanti udah ditanggung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Dirjen Pemerintahan Desa. Titip wujudkan cita-citanya, beri kebanggaan untuk almarhum Pak Talim, agar benar-benar Melisa bisa wujudkan cita-citanya. Nah, kakaknya yang udah kerja, bantu adiknya untuk wujudkan cita-citanya. Tentu tadi seperti kata MC, itu nggak akan menggantikan sosok almarhum dan almarhumah, semua yang kita tadi. Tapi minimal santunan yang diberikan tadi yang pertama bisa untuk usaha. Kemudian yang kedua tadi beban ibu untuk menyekolahkan Melisa sampai perguruan tinggi, insya Allah udah dibantu negara.
Nah, teman-teman pastikan, ini nggak tahu Pak Dolik atau Pak Dedi, pastikan dia sekolah gitu ya. Tugas kita juga, karena kalau nggak sekolah dia putus Bu, beasiswa yang diberikan. Sekali lagi ikut berduka, mudah-mudahan bisa membantu kehidupan keluarga untuk menatap kehidupan lebih baik selanjutnya. Perlindungannya mulai dari mana tadi Pak? Aparat desa dan sebagainya itu alhamdulillah udah 65%. Ya, udah 66%. Nah, yang menarik ini Pak. 66% ini ternyata 14%-nya udah ikut hari tua dan pensiun, Pak. Bapak-bapak dari seberang sana yang di online dari Dirjen PMD ya biasanya Pak. Dinas ya, Dinas PMD. Nah, sekarang aparat desa bisa dapat pensiun sama dengan Pak Dirjen. Nah, mudah-mudahan yang sekarang melalui Juknis ini, saya sudah baca ternyata para aparat desa itu bisa ikut hari tua dan sampai pensiun, dapat jaminan pensiun. Jadi para PNS, ASN di Dirjen Bina Pemerintahan Desa jangan ngiri. Karena kelihatannya aparat desa dan RT RW naik kelas karena akan dapat pensiun sama dengan ASN gitu. Tapi ini tentu upaya dari Pak Dirjen, Pak Lutfi, Bu Paudah yang di launching hari ini. Kemudian RT RW juga Pak, RT RW itu sudah 22% Pak. Jadi yang berkemampuan tadi benar RT RW silakan untuk ikut juga. Dan tadi 2 penerima santunan kita sebenarnya RT RW Pak. Nah, RT RW Mbak tadi ternyata kan desa itu perannya 2 Pak ya. Makasih Pak kuliahnya tadi 2 SKS cukup rasanya. Ternyata saya baru tahu bahwa Dirjen Bina Pemerintahan Desa ini fungsinya 2 teman-teman. Sekalian saya kasih tahu. 1 pemerintahannya, layanan pemerintahan. 2 pemberdayaan masyarakat ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua, peran kami yang kedua adalah pendidikan atau beasiswa Pak. Seperti tadi yang kita lihat Melisa. Jadi kita pengen pastikan, saya sebagai orang kampung Pak, kampung saya di Bangka sana benar-benar di kampung Pak Lutfi. Nah, kita pengen pastikan semua anak-anak itu sekolah. Saya merasakan gimana susahnya kuliah untuk nyari biaya gitu ya. Nah, melalui program ini kita hadirkan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kami menghadirkan sebenarnya Pak, satu lagi job creation atau lapangan kerja baru untuk teman-teman di desa melalui keagenan. Agen kami itu sekarang 16.000, agen saya itu Pak, 12.000-nya agen desa. Dan tahun ini saya kasih target kawan-kawan saya, satu desa itu 1 agen. Nah dia akan mendapat penghasilan Bu Maudah, setiap mendatangkan orang itu dapat 16.000 sampai 15.000, 10.000 sampai 15.000 per orang. Kami bayarin sama Pak Dolik sama Pak Dedi ini. Kemudian bayaran tiap bulannya itu kami berikan dia 15%. Nah sekarang ini luar biasa Pak. Ada di desa yang tadi saya cerita ke Bapak, di Praia Lombok Tengah, ND NTT, Atambua. Nah itu yang militannya ternyata mohon izin emak-emak, kader PKK, kader Posyandu. Nah, ternyata yang militan untuk semangat melindungi kawan-kawan pekerja yang ada di desa. Itu 3 hal mungkin Pak. Jadi kami hadirkan pertama perlindungan, kemudian yang kedua pendidikan melalui beasiswa, dan yang ketiga lapangan kerja untuk teman-teman kita di desa. Nah Juknis ini tentu turunan tadi yang Pak Dirjen sampaikan dari 2 Inpres, kemudian Permendagri 20, Permendagri 84, dan seterusnya gitu ya. Tapi terlepas dari situ, di Juknis ini memandu kita tentang beberapa hal, bagaimana melindungi aparat desa, bagaimana melindungi RT RW dan seterusnya. Kemudian jenis programnya apa yang bisa diikuti dan seterusnya gitu. Nah mudah-mudahan Juknis ini bisa diimplementasikan dengan baik. Di seberang sana ada Dinas Pemerintahan Desa PMD dan kawan-kawan saya seluruh Indonesia Pak. Mudah-mudahan ini segera di follow up teman-teman. Mari tebarkan niat baik dan pahala ini kepada seluruh orang. Ajak orang. Jadi jangan Pak Dolik doang yang pengen pahala Pak Dolik. Jadi cari orang lain itu. Para teman-teman yang ada di Pemda pasti juga menyambut ini dengan baik. Demikian hal-hal penting menurut saya, concern kami, Pak Dirjen, Bu Paudah, Pak Lutfi. Di akhirnya saya pengen berpantun. Pak Naman nganter Neng Raisa, hobinya ngelamun dan makan lotek. Sungguh nyaman para perangkat desa,
dilindungi sampai pensiun di BP Jam Sostek. Demikian makan ikan pakai selasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.